Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ke-13 mengenai pasar modal. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Di Indonesia, lembaga yang menjalankan pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya ada dua bursa yang berjalan, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang kemudian merger menjadi Bursa Efek Indonesia. Di bursa inilah diperdagangkan efek-efek tersebut dalam rangka pendanaan jangka panjang atau penambahan modal perusahaan. Mekanisme pasar modal, pasar perdata, dan atau IPO. Untuk masuk ke dalam bursa, perusahaan harus go public. Suatu perusahaan disebut go public jika telah melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat. Pasar perdana adalah pasar saat pertama kali emiten menerbitkan instrumen pasar modal atau saham atau obligasi. Sebelum saham tersebut dicatat di bursa, penawaran ini biasanya disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Mekanisme pasar modal atau pasar sekunder. Setelah saham perusahaan tersebut tercatat di bursa, maka saham tersebut dapat diperjualbelikan oleh investor, orang yang membeli saham atau efek perusahaan di pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat atau sarana transaksi jual beli oleh para investor. Harga sahamnya ditentukan oleh para investor melalui perantara efek. Transaksi jual beli ini dapat dilakukan setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Selanjutnya, selain pasar perdana dan pasar sekunder tadi, ada juga pasar ketiga, yaitu tempat perdagangan saham di luar bursa atau over the counter. Dan pasar keempat yaitu transaksi langsung antar pemegang saham tanpa perantara efek atau broker dengan tujuan untuk menghemat biaya broker. Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Di sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu sebagai berikut. Keuntungan investasi saham yang pertama adalah dividen. Merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, yaitu kepada setiap saham atau pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu. Dan untuk setiap dividen yang berbentuk saham, yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Keuntungan investasi saham yang kedua adalah capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.
Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Risiko investasi saham yang pertama adalah capital loss, merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Misalnya saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor menjual pada harga 1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Resiko investasi saham yang kedua adalah resiko likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham terdapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan tersebut, baru sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak dapat memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seseorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Perkembangan harga saham di pasar sekunder. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply and demand atas saham tersebut. Supply and demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut, yaitu kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak, maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik, dan faktor lainnya. Indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil, atau turun. Misalnya, jika di awal bulan indeks adalah 300 dan saat ini di akhir bulan menjadi 360, maka kita dapat mengatakan bahwa secara rata-rata harga saham mengalami peningkatan sebesar 20%. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena adanya harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Indeks harga saham gabungan atau IHSG atau Composite Stocks Price Index merupakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi: harus ada nilai nominal atau face value, adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Selanjutnya harus ada kupon atau the interest rate, adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase.
Jatuh tempo atau maturity adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok dan nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi, mulai dari 365 hari sampai dengan 5 tahun ke atas. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jangka waktu 5 tahun ke atas. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Harga obligasi berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang. Harga obligasi dinyatakan dalam persentase, yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, misalnya par atau nilai pari. Harga obligasi sama dengan nilai nominal, misalnya obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% dikalikan dengan 50 juta. Yang kedua ada at premium atau dengan premi. Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misalnya obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 102%. Maka harga atau nilai obligasi adalah 102% dikali dengan 50 juta yaitu 51 juta. Yang ketiga adalah at discount atau dengan diskon. Harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Misalnya obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 98%. Maka nilai dari obligasi tersebut adalah 8 atau 98% dikali 50 juta yaitu 49 juta. Yield obligasi yaitu pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari investasi obligasi dinyatakan dengan yield, yaitu hasil yang akan diperoleh investor jika menempatkan dananya untuk dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield obligasi sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Ada 2 istilah dalam penentuan yield, yaitu current yield dan yield to maturity. Current yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Sementara itu, yield to maturity atau YTM adalah tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai dengan jatuh tempo. Berikut ini adalah rumus menghitung YTM atau yield to maturity. YTM sama dengan kupon ditambah par dikurangi market price dibagi dengan time to maturity. Semuanya dibagi oleh par ditambah market price dibagi dengan 2. Kuis berikut ini adalah kuis yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ini juga langsung kepada ketua kelasnya. Ditulis tangan di selembar kertas, diberi nama, nomor induk mahasiswa, kelas, dan mata kuliahnya apa. Quotes for today: the more you learn, the more you earn. Sekian kuliah kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya.